Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari tim PBLI F35 IoT ingin mempresentasikan hasil proyek kami. Untuk proyek identitas, nomor ID PBLI F35, pengusul proyek Hamdani Arif, SPD, MSC, sekaligus manajer proyek. Judul proyek Smart Fish Feeder, luaran proyek, pemberian pakan ternak ikan lele, pemberian pakan pada ternak ikan lele. Di sini juga ada dosen pengarah laboran mata kuliah PBL. Yaitu ada Pak Hamdani, Pak Noperardi, Bu Yeni Rohyati, Pak Gilang Afif, Pak Iqbal Afif, dan Pak Gilang Bagus Ramadan. Untuk anggota tim mahasiswa, saya sendiri Muhammad Alayubi, yang kedua Putri Patricia Waban, Siti Fatimah, dan Malamroh Tumanggor, lalu Bang Farhan Alamsyah. Berikut profil dari pengusul dan sekaligus manajer proyek kami, Pak Hamdani Arif, SPD, MSC. Berikut pembagian tim dan saya sendiri dan kawan-kawan lainnya. Baik, berikut adalah deskripsi proyek kami. Di bidang budidaya perikanan, pemberian pakan secara manual memerlukan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Seiring dengan meningkatnya skala budidaya perikanan, kebutuhan akan sistem otomatis yang dapat mengelola pakan secara efisien dan tepat waktu menjadi sangat penting. Dengan menerapkan konektivitas data real-time antara perangkat IoT dan platform pemantauan, baik melalui aplikasi seluler, peternak akan lebih mudah mengumpulkan data terkait pakan tertentu dan kemudian menganalisinya untuk menentukan kebutuhan pakan secara akurat berdasarkan parameter yang telah ditetapkan. Dengan sistem ini dapat dicapai pengembangan smart fish feeder yang dapat dikontrol melalui aplikasi atau dashboard online sehingga memudahkan peternak dalam mengatur waktu dan porsi makan yang akan diberikan kepada ternaknya. Ini adalah luaran proyek kami. Yang pertama, aplikasi yang dapat diunduh dan dipasang di perangkat Android. Yang kedua, perangkat smart feeder yang terhubung dan dapat dioperasikan sesuai dengan spesifikasi sistem. Tiga, server cloud yang stabil dan scalable, siap untuk menangani banyak pengguna dan perangkat. Yang keempat, API RESTful yang didokumentasikan dengan baik dan dapat diakses oleh aplikasi mobile dan perangkat IoT. Dan yang terakhir, prototype, perangkat yang berfungsi penuh atau produk akhir siap pakai yang telah melalui uji kelayakan. Berikut adalah isi luaran logbook kelompok kami. Constraints in project complication. Kendala dalam membangun proyek ini adalah kurangnya kontribusi atau inisiatif pribadi dalam mengambil bagian. Ada juga komunikasi yang tidak memadai dan buruk mencegah masalah terselesaikan secara efisien. Spesifikasi sistem. Deskripsi umum. Dalam bidang perikanan, pemberian pakan secara manual memerlukan waktu dan tenaga yang signifikan. Dengan meningkatnya skala perikanan, kebutuhan akan sistem otomatis yang dapat mengatur pemberian pakan secara efisien tepat waktu menjadi sangat penting. Dengan mengimplementasikan konektivitas data real-time antara perangkat IoT dan platform monitoring, baik melalui aplikasi mobile, tentu peternak akan dimudahkan dalam mengumpulkan data terkait pakan ternak yang ditentukan, kemudian menganalisanya untuk menentukan kebutuhan pakan secara akurat berdasarkan parameter yang telah ditetapkan. Dengan adanya sistem mengembangkan sistem smart fish feeder yang dapat dikontrol melalui aplikasi atau dashboard online, sehingga mempermudah peternak dalam mengatur waktu dan porsi pakan untuk diberikan kepada ternak. Spesifikasi sistem kebutuhan visional. 1. Kontrol pemberian pakan jarak jauh. Penggunaan dapat memberikan pakan ikan dari jarak jauh menggunakan aplikasi mobile. 2. Menjadwalkan otomatis pemberian pangan. Penggunaan dapat mengatur jadwal otomatis pemberian pangan pada waktu tertentu setiap hari.
Tiga, pemantauan ketersediaan pangan. Sistem dapat mendeteksi jumlah pangan yang tersisa dan memberi notifikasi jika kesediaan pangan sudah hampir habis. Empat, notifikasi dan alarm. Aplikasi mengirim notifikasi kepada pengguna terkait pada pangan habis, masalah pada peternakan, atau kondisi air tidak ideal. 5. Kompetensi IoT, pengertian feed feeder dapat dihubungkan dengan jaringan internet sehingga pengguna dapat mengontrol dari mana saja. Selanjutnya, kebutuhan non-fungsional. 1. Keamanan data. Sistem harus mendukung akses data pengguna serta komunikasi antara aplikasi dan perangkat harus aman. 2. Responsif dan mudah digunakan. Aplikasi mobile harus memiliki terbuka yang ramah penggunaan dan responsif terhadap berbagai ukuran layar tapat. Ketiga, ketahanan terhadap kegagalan. Sistem harus memiliki mekanisme feedback jika terjadi kegagalan pada perangkat IoT atau koneksi internet. Misalnya, tetap bisa memberi makan secara otomatis sesuai jadwal sesuai konektivitas. Spesifikasi sistem desain antarmuka wireframe. Di sini kami menampilkan beberapa wireframe yang sudah kami buat. Next. Nah, sekian, terima kasih. Itu saja yang kami dapat presentasikan pada malam hari ini. Sekiranya ada kurang dan salah kata, mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.